memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata yang banyak menahan rezeki adalah dosa. Dalilnya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau dalam riwayat yang dikatakan tersebar di tengah-tengah mereka zina dan khamr. Riwayat lain menjelaskan tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, menahan hujan, nggak datang rezekinya. Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek ternyata tertahan, proyek itu sudah jelas halal, maka pastikan teman-teman sekalian bahwasanya jelas ini karena dosa kita. Jangan pernah salahkan orang, salahkan diri sendiri. Tidak ada istilah dalam Islam teman-teman sekalian rezeki kita diambil orang lain. Saya ulangi, tidak ada dalam Islam istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah nggak ada. Kalau ada di benak anda saat ini, hilangkan itu. Pernah ada seorang pengusaha masih muda di Surabaya, waktu saya sudah jelaskan tema tentang kenalilah Tuhan kau akan bahagia, masalah tauhid, pengenalan Allah. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz, saya sama teman-teman saya ini semuanya pengusaha. Ada 4-5 orang. Kami sama-sama masuk, semua punya perusahaan, sama-sama masuk ke satu proyek. 4 teman saya semuanya dapat, Ustaz. Saya sendiri nggak dapat. Dan kalau dilihat dari sisi ibadah, saya lebih baik daripada mereka. Karena saya hadir pengajian, mereka tidak. Saya tahu mereka. Saya sholat, mereka tidak sholat. Bagaimana memahami ini supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah? Apa jawaban saya teman-teman sekalian? Satu kalimat, belum rezeki anda. Bukan rezeki anda. Kalau sudah rezeki anda sampai pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak ada ceritanya orang lain ambil rezeki kita. Nggak mungkin. Mustahil. Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman pernah melihat seekor ular buta di sebelah dia lagi jalan. Ular buta ini kelihatan kena selaput matanya warna putih. Lewat di dekat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lihat, kebetulan dengan hikmah Allah. Lalu dia bilang, ular ini buta. Terus tiba-tiba dia bilang, saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan makan ular ini. Ibnu Qayyim diikuti ular tersebut, ular itu berjalan. Bisa saja dimakan oleh hewan yang lain, tiba-tiba diserang. Tapi dia jalan, makhluk Allah, jalan di muka bumi. Allah SWT penciptanya. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah pohon, dia naik ke atas pohon itu. Sampai dia naik ke dahan, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke dahan itu, saya temukan di situ ada seekor burung kecil yang lagi bersihkan sayapnya. Burung ini karena asyik membersihkan badannya, dia tidak tahu kalau ada ular di sebelahnya. Ular karena buta matanya tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi ular ini cium bau burung, tiba-tiba diterkam sama dia, lalu dimakan burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta matanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Berapa banyak miliaran makhluk Allah Allah berikan makan. Bagaimana bisa anda mengeluh mengatakan tidak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bergerak. Seorang ulama yang lain pernah selesai kebun kurmanya dibersihkan. Dia capek sekali. Dia keluar dari kebunnya. Dia lihat di depan kebun, sebelah kebunnya ada sebuah sungai luas. Dia duduk di atas sungai itu. Di pinggir sungai itu maksud saya. Duduk di pinggir sungai. Lalu ada satu batang pohon di atas air lagi mengapung. Di atasnya ada burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Di atas batang pohon. Orang ini bilang, saya ingin lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki burung ini. Dari kejauhan tiba-tiba setelah beberapa saat ada burung elang datang, mencengkram ikan di situ, dekat situ diambil, kemudian ikan, begitu dia naik, burung elang ini lepas cengkramannya. Dengan hikmah Allah. Lepas cengkramannya, jatuh ikan itu subhanallah di depan burung bango yang buta di atas batang pohon. Bukan jatuh lagi ke air, jatuh ke situ dengan hikmah Allah. Burung elang pergi, tidak ambil lagi. Burung bango cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya, makan. Selesai konsepnya. Berapa banyak kejadian seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada kita rezeki? Maka harus difahamin poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertobat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya,
atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti. Tidak mungkin tidak. Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya